Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nurul Fadilah, kelas 3A jurusan PGMI akan memaparkan LKS non-eksperimen yang telah saya buat. Dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, materi pokok Ayo Berzakat, kompetensi dasar menunaikan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Mengambil dari materi kelas 6 semester 1 dengan indikator yang pertama, siswa dapat menunaikan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Lalu yang selanjutnya, siswa dapat memahami zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Adapun materi yang dipaparkan dalam LKS non-eksperimen ini adalah yang pertama adalah arti zakat. Menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan, sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Lalu selanjutnya ada macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orangnya. Yang kedua ada zakat mal. Zakat mal juga disebut sebagai zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nah, nisab di sini artinya yaitu lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Nah, selanjutnya ada materi harta yang wajib dibayarkan zakatnya, yaitu 1. Perhiasan dan perak yang disimpan. 2. Uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. 3. Harta atau uang yang diperoleh dari hasil berdagang atau bekerja. Yang 4. Hasil pertanian, misalnya itu seperti padi dan palawija. Yang 5, binatang ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan lainnya. Yang ke-6 adalah barang temuan yang memiliki nilai tinggi. Selanjutnya ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, orang yang berhak menerima zakat ini disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan siapa saja golongan orang-orang yang termasuk kepada mustahik zakat, yaitu ada 8 golongan. Yang pertama orang fakir. Orang fakir adalah orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada miskin. Miskin ini adalah orang yang tidak berpenghasilan, orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga ada pengurus zakat. Nah, pengurus zakat ini disebut juga sebagai amil. Amil adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan juga membagikan zakat kepada mustahik zakat. Selanjutnya ada mu'alaf. Nah, mu'alaf ini adalah orang yang berkeinginan masuk Islam dan orang yang masuk Islam yang memiliki iman yang masih lemah. Selanjutnya ada orang berhutang. Orang berhutang ini bukan untuk kepentingan maksiat, tetapi untuk kepentingan persatuan umat Islam. Selanjutnya ada orang yang berjuang pada jalan Allah atau disebut juga sebagai fisabilillah. Nah, fisabilillah ini orang yang berjuang untuk kepentingan pertahanan Islam pada zaman Nabi Muhammad. Selain itu, fisabilillah juga mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti contohnya mendirikan masjid, mendirikan madrasah atau sekolah, mendirikan rumah sakit, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada hamba sahaya. Hamba sahaya ini adalah budak yang harus dibebaskan. Yang selanjutnya ada Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil ini adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu, namun ia kesulitan dalam pembiayaan. Selanjutnya yang dibahas dalam materi adalah hikmah berzakat. Nah, hikmah-hikmah berzakat diantaranya adalah membersihkan harta, jiwa pembayar zakat dari sifat-sifat kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua adalah membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonominya. Yang ketiga, mendorong manusia untuk memiliki jiwa sosial kepada sesama. Yang selanjutnya adalah
mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dia miliki. Yang selanjutnya atau yang terakhir ini mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk mengetahui siswa atau peserta didik telah memahami materi yang dipaparkan pada LKS ini, saya membuat soal yang berbentuk menjodohkan. Nah, soal-soal ini ada 8 soal. Yang pertama, di kolom pertanyaan, lalu ada jawaban di kolom jawaban. Dengan cara menjawab soal-soal ini adalah dengan menuliskan huruf yang ada pada jawaban di kolom yang sudah disediakan. Soal pertama adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab adalah. Yang kedua, mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter per orang adalah. Yang ketiga, mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab adalah. Yang keempat, lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu adalah. Yang kelima, orang yang berhak menerima zakat disebut apa? Yang keenam, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat disebut. Nomor 7, seseorang yang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan ini disebut sebagai apa? Yang nomor 8 atau nomor terakhir, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus termasuk ke dalam apa? Nah, di kolom jawaban ini ada beberapa pilihan jawaban. Yang pertama atau poin A, nisab, B, zakat, C, zakat mal, D, amil, E, ibnu sabil, F, hikmah berzakat, G, zakat fitrah, H, mustahik. Nah, untuk jawabannya, nomor 1, mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab, ini adalah pengertian dari zakat. Jadi jawaban nomor 1 adalah B. Nomor 2, mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orangnya, ini adalah pengertian dari zakat fitrah, yaitu G. Jadi jawaban nomor 2 adalah G. Yang nomor 3, mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab, ini adalah pengertian dari zakat mal atau zakat harta. Nah, jadi nomor 3 ini adalah jawabannya itu C. Yang nomor 4, lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu, ini adalah pengertian dari nisab. Jadi jawaban nomor 4 adalah A. Nomor 5, orang yang berhak menerima zakat adalah mustahik zakat. Nah, mustahik zakat ini ada di poin H, jadi nomor 5 jawabannya adalah H. Nomor 6, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat disebut amil. Nah, amil ini ada di poin D, jadi jawaban nomor 6 adalah D. Nomor 7, seseorang yang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan disebut ibnu sabil. Ibnu sabil ada di poin E, jadi nomor 7 jawabannya E. Nomor 8, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus, ini termasuk ke dalam hikmah berzakat. Hikmah berzakat ada di poin F, jadi jawaban nomor 8 adalah F. Sekian pemaparan LKS non-eksperimen yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.